Iya, Juan Jua Banta Karina. Hari ini saya ketemu kangen sama teman saya dari kecil sampai kami sudah manula ya. Kita Yes. sudah mau manula ini kan? Yes. Iya, jadi ini adalah teman baik saya dari SMP di Negeri Salak, juga beberapa tahun di Jakarta, kembali lagi kami berteman di kampung. Saya di Medan, tapi berkat kasih Tuhan kami bisa sesekali ketemu ya. Ini kita Amin. sudah ada 3 tahun barangkali ya. Amin. Gimana kabarnya? Tos, Sos, kabarku baik. baik Sahabat. ya. Iya. Aku bahagia. Kenapa bahagia? Karena memang aku merasakan, kalaupun pendidikanku artinya di bawah daripada Anda, Sedikit. tapi Anda di atas, tapi kita tetap bersahabat. Iya. Tapi yang paling suka sebenarnya di dalam satu keberadaan kita, Iya. peduli dengan suku, peduli dengan marga, peduli dengan satu keberadaan, Iya. sehingga kita selalu, Identitas gitulah ya. ya selalu kita kompak. Iya. Jadi harapan saya sebagai sahabat, Anda dan saya harus sebagai guru bagi adik-adik kita, sehingga kita mencintai suku kita sendiri. Gitu Iya, kira-kira. sebelum lebih lanjut mungkin perlu dikenalkan diri lah. Biar teman-teman kita juga nanti menonton ini, teman-teman kita kecil, SMP, jadi teringat dia. Coba kenalkan secara ringkas dirinya dulu, nanti Oke. kita bahas lebih lanjut. Oke. Nama saya Hodi Padang. Lahir di Sidikalang, tapi gedenya di Salak. Berteman dengan saudara Lister Brutu. Yang saya kenal dia memang sangat baik dengan saya, sehingga saya juga sangat terikat dengan satu persahabatan yang baik. Iya. Harapan saya sebagai orang Pak, alangkah baiknya kita itu selalu menjaga kebersamaan dan menjaga satu persahabatan. Kalaupun miskin, kalaupun kaya, kalaupun ganteng, kalaupun tidak, tapi di dalam satu orang Pak itu kita Lister? Tetap saling kasih, saling Nah. cinta, derajat. Getuk-getuk calling ya. Getuk-getuk calling. Amin. Itulah identitas saya. Saya sekarang tinggal di Jambu. Istri saya berustakar. Anak saya dua, cewek dan cowok. Berustakar ini dari Sukarame. Rame ya. Ya gitu. Iya. Terus yang saya tahu kan Hodi ini, teman saya ini, selain pengalaman di kampung juga punya pengalaman di perantauan. Karena kita dulu pernah sama di Jakarta. Bisa Amin. diceritakan sedikit tentang pengalamannya di Jakarta dulu. Oh iya. Ketika saya di Jakarta sebenarnya nggak seperti saya inginkan. Keinginan saya dulu ya saya ke Jakarta serba mudah. Sebenarnya enggak. Kita ke Jakarta itu perlu proses. Prosesnya pertama kita harus memang mempunyai satu kemauan kerja dan juga harus rendah hati. Kalaupun kita tinggal di tempat saudara, kita memang harus bisa mau bekerja. Kalaupun kita tidak mau bekerja, kita harus memang ya mempunyai spirit dan kemauan keras untuk berdikari. Sehingga ketika saya di Jakarta, lama saya di Jakarta dalam pengangguran, dalam pekerjaan, dan tiba-tiba datang teman saya, adik saya, Lister Brutu, untuk melanjutkan kuliahnya ke Jakarta. Saya juga kaget. Iya. Kok bisa yang bodoh kuliah gitu? Nggak juga Enggak sih. juga ya. Kalau yang bodoh itu nggak kuliah, tapi yang mempunyai kemauan keras lah. Kemauan aja mungkin. Kemauannya. Kita kan nggak termasuk yang pintar dulu. Yang pintar itu kan seperti orang siapa dulu?
Ya di kelas A lah ya. Iya, Di kelas A. Itulah si Harrison. Siapa dulu yang pintar-pintar kita? Tapi yang jelas, kalaupun memang kita memang di kelas tidak terlampau namanya wow, tapi ya ada kemauan lah seperti Anda, Lister ya. Ya saya kaget juga ya kalau memang sampai Anda itu melanjutkan perkuliahan di Jakarta. Kalaupun kita itu pernah jadi artis di Jakarta. Oh iya, saya ingat itu kita artis amatiran. Amatiran. Asal ada acara pak-pak kita artisnya ya. Iya, iya. Jadi kemauan kita itu ya memperlihatkan identitas diri kan. Saya ingat dulu waktu kita di gedung apa itu yang kita nyanyi. Veteran. Gedung Veteran Jakarta ya. Veteran di Jakarta. Iya. Saat itu ya apa kita dari Sumatera Utara lah ya. Iya. Kita memperlihatkan semua kebudayaan. Jadi kita diundang ya. Anda dan saya itu bernyanyi di sana. Tapi kalau memang kita itu memang udah oke, tapi karena memang suara kita kalaupun tidak pas, tapi lanjut. Kita lanjut. percaya diri. Hanya percaya diri, tapi ya akordnya salah, kuncinya salah. Tidak salah sih. Jadi aku inginkan saya inginkan ya Lister, Anda sebagai udah seperti master di antropologi dari kebudayaan. Saya mengharapkan bagaimana masyarakat Pak ini tidak pernah tergerus oleh kemajuan. Maksudnya gimana tuh? Artinya gini. Ya, karena kita ini sudah 60 ke atas. Ya, oke. Artinya gini, di dalam satu kebudayaan seperti sekarang TikTok lah ya. Jangan gara-gara TikTok itu lupa dengan tarian-tarian dari. Jangan lupa dengan sordam, dengan tarian terlebih, lagu-lagu Tatak Garo-Garo misalnya kan, tidak tergerus dengan itu. Bagaimana upaya Anda sebagai antropolog untuk memudahkan masyarakat Papa itu cinta dengan masyarakat sendiri? Tapi saya bukan seniman, saya kan guru. Seniman itu Anda, bukan saya sebenarnya. Karena Anda dari SMP sudah seniman, selain ya penampilan pun oke, bakat banyak. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, mungkin kita berterima kasih dulu lah sama guru-guru kita SMP dulu ya. Oh iya. Ingat guru-guru kita. Oke. Karena sebagian guru-guru kita sudah duluan. Oke. Ingat siapa saja guru-guru kita. Kita ucapkan terima kasih kepada dia kan. Saya berterima kasih kepada guru saya LA anak ampun. Bapak Syanturi, Masih Malau dan Masih Lalahi, JM, juga TM, JH, yang mengajari kami sehingga PR Brutu mengajari kami sampai sekarang. Ya mudah-mudahan lah atas semua bimbingan mereka itu bisa melanjutkan. Jadi ya saya sebagai sahabat Lister Brutu berpengharapan sebagai Anda itu sebagai guru sekarang mencetuskan semua hasrat dan kemauan Anda untuk masyarakat Papa ini bagaimana gitu. Iya, makanya ini bos saya bikin lomba cipta ya. Jadi sebagai pencipta lagu saya harapkan lagu-lagunya juga ikutlah diperlombakan di lomba cipta dalam rangka HUT RI ke-76 ini. Gimana kira-kira, mau nggak? Amin ya. Jadi untuk itulah saya ikut. Iya. Saya ikut. Kalaupun memang saya tidak juara, tapi saya berpengharapan adik-adik kita semua ada semangat lah untuk menciptakan lagu baru ya. Untuk lagu baru, bagaimana lagu Pak itu juga berharga seperti lagu-lagu adat yang lain ya, suku-suku yang lain. Oh iya, ceritakan dulu berapa lagu yang sudah pernah diciptakan? Kira-kira berapa puluh atau berapa gitu? Oke lah. Jadi awalnya saya menciptakan lagu ketika saya udah pulang dari Jakarta. Waktu di Jakarta enggak? Belum? Ada ya. Tapi setelah direkaman itu sampai setelah
saya pulang dari Jakarta. Iya, iya. Saya ciptakanlah lagu Ulang Galipkan. Ulang Galipkan. Ya. Itulah lagu. Itu artinya mungkin secara ringkas saja. Oke. Ulang Galipkan itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia tidak ada bisa. Oh. Karena galipkan itu sebenarnya untuk menyesatkan. Pemberitahuan ya. Menyesatkan. Menyesatkan. Nah, jadi jangan sesatkan saya, tapi dengan kata-kata yang pas, nggak bisa lah. Jadi ulang galipkan itu artinya janganlah sesatkan saya, nggak mungkin. Iya. Tapi dalam bahasa Pak, ketika si cowok itu menunda daripada harapan, makanya dibilang mengulang galipkan. Ulang Galipkan. Nah, Ya. yang lain lagunya, yang lain. Lagu yang seterusnya itu ada Cilmang Ukurku. Cilmang Ukur artinya berarti Ya, Lucu. artinya lucu di dalam dalam hati. karena tingkah lagu. Iya. Dan lagi itu ada lagi Kuasa Sodip Inang. Kuasa Sodip Kuasa Inang. Sodip Inang itu artinya kita berhasil hanya karena doa ibu. ibu. Iya, iya. Ada lagi itu Beru Ampun-Ampun. Iya. Itu kisah tentang istriku Oh, sekarang. gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana itu terjadi? Ya, inilah yang Curahan hati lah ya. yang ada di YouTube. Iya, iya. Dan yang lain-lain. Saya tidak perlu harus menceritakan semua Semuanya, yang tapi kuciptakan. banyak ya. Tapi adalah mudah-mudahan Iya. generasi kita, generasi adik-adik kita bisa menciptakan lagu, jangan referensi daripada lagu suku orang lain. Ya, harus mengacu kepada budaya kita ya, adat kita. Amin, ya. amin. Walaupun dia populer ya. Amin, amin. Iya. Jadi kita itu harus jangan mencontoh-contoh. Kita harus dari hati kita sendiri bagaimana kehidupan orang Pak itu sendiri. Iya, termasuk misalnya di bidang lain ya, misalnya kehidupan sehari-hari, kehidupan mata pencaharian dan lain sebagainya, itu kan bisa dibuat lagu ya. Ya. Saya nggak tahu situ seniman, saya nggak ngerti. Terlebih kata-katanya. Iya, kata-katanya. Nah, katanya harus baku. Iya, iya. Kalaupun Ya, misalnya punya makna lah ya, ya, makna mendalam. Ya. ada kata-kata bersamaan dengan suku yang lain seperti lae. Iya. Lae di orang lain itu mungkin berbeda dengan kita. Kok lae di kita itu kan Sungai. sungai Dan bisa air. dan air. Iya. Ya, jadi inilah kita harus memang tutuskan di dalam hati kita. Kalau mencipta lagu itu dari hati lah. Jangan mencontek. Iya. Itulah harapan saya. Harapan untuk para generasi muda, khususnya seniman apa? Harapan Generasi muda secara keseluruhan tentang Oke. Kemudian Harapan saya pengembangan pertama seni. gini. Iya. Dia ingin sebenarnya berbahasa Pak yang baik. Iya. Jangan ya artinya bahasa Pak-Paknya itu campur-campur. Kalau bahasa Pak itu ya kabian lah ya. Iya. Ngerti kabian kan? Ngerti. Nah, jadi bahasa Pak-Paknya dari bahasa mencipta lagu juga harus memang kabian. Iya. Dengan dialek bahasa Pak itu sendiri. Memang saya bukan memang yang jago lah, tapi artinya Berusaha berpengharapan, berharapan kepada adik-adik kami semua. Kalau mencipta lagu, carilah kata-kata padanan yang sangat indah di dalam bahasa Pak. Iya, iya. Nah, gitu kira-kira. Untuk kemajuannya gimana? Kan kadang-kadang banyak seniman, tapi ya untuk pengembangan susah. Apa yang harus dilakukan oleh anak muda atau orang-orang tua lain? Apalagi orang tua yang punya kemampuan secara ekonomi. Saya ilustrasi aja ya. Ya. Ilustrasi. Kalau kita lapar sebenarnya obatnya itu harus makan. Iya. Jadi kalau memang kita harus makan itu ada upaya. Iya. Jadi gini juga, kalau memang ada adik-adik kita mau menciptakan lagu, adalah artinya orang tua yang menaungi, yang mendorong dan mengangkat ini lagu ini, mereka ya. Ya, sehingga mereka itu terangkat, Iya, iya. sehingga ya anak yang pencipta juga terangkat, juga artisnya juga yang mengangkat ini juga ya dihargai orang. Iya. Bukan karena memang ya besar kecilnya, tapi kalau ada kepedulian
seperti Anda ya, Saudara Lister ya. Kalau Anda tidak pernah datang ke rumahku ini, ke Jambu ini, pasti datang lah. Mana mungkin kulupakan oke lah, dirimu. oke lah. Tapi kalau Anda tidak datang sini, nggak mungkin aku datang ke Medan. Nggak ada ongkosku, bos. Tapi karena memang ada kesempatan Anda datang ke sini, sama anak kita si Ari ya. Ari juga ya, saya harapkan juga ya mempunyai satu harapan-harapan kepada adik-adik kita semua. Mari kita angkat. Pak adalah Pak. Nggak bisa dibilang orang-orang yang lain. Pak itu ya suku ya. Jadi di mana suku Pak itu berada, inilah kita harus perjelas kepada ya masyarakat yang lain. Kira-kira begitu. Iya, itu tadi harapan. Keluhan selama ini apa? Sebagai pencipta lagu, sekaligus seniman, sekaligus juga ya apa yang mau dikatakan keluhannya? Oke. Saya juga kembali ke ilustrasi. Iya. Pencipta lagu itu sama tukang masak. Iya. Kalau saya racik masakan, ada bumbunya segala macam. Kalau nggak dimakan orang, itu kan semua sia-sia. Iya, nggak dinikmati orang ya. Iya. Jadi kita kalau udah meracik satu masakan, ya kita juga harus terima kritikan orang lain, apa asin, apa memang basi, apa segala macam. Dengan pencipta lagu juga demikian. Ada kata-kata yang tidak senonoh, ada kata-kata yang terlampau mengambang atau juga terlampau condong kepada suku yang lain, diprotes kita harus terima itu. Harus kita terima. Seniman pun harus mau dikritik gitu kira-kira. Amin, kira-kira begitu. Iya. Tapi mau dikritik, tapi juga harus dibantu, iya kan? Iya. Karena seniman kadang-kadang kendalanya seperti tadi adalah masalah, misalnya sponsor, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Siapa yang ngorbitkan kan gitu kan? Jadi itulah harapan kami. Seperti tukang masak lagi. Iya. Kita udah masak, nggak ada tempat kita bernaung atau kedai. Iya. Di mana kita tongkrongkan. Iya. Nah, demikian juga kami sebagai pencipta, saudara-saudara pencipta kita. Kami udah ciptakan lagu. Nggak ada yang artinya mengangkat lagu ini, artinya mau sponsor untuk biaya rekaman, biaya daripada studio. Ya, promosi tidak terangkat. Jadi itulah harapan kami ya. Itulah semacam keluhan juga ya. Selama ini artinya tidak banyak orang yang respect atau peduli ya. Kira-kira begitu, tidak banyak, bukan tidak ada mungkin. Mungkin mereka tidak tahu. Ada sih sebenarnya ya. Kita tidak pungkiri memang ada. Tapi mereka juga tidak berkemampuan artinya bagaimana caranya dan apa yang kita harapkan. Karena memang gini ya, kenapa lagu-lagu orang lain itu bisa gampang, kenapa lagu Pak tidak? Pertama, bukan karena kita itu kuantitas, tapi ya kualitas juga harus dipertimbangkan. Jadi kita ketinggalan dari sisi kualitas dan kuantitas juga berarti ya? Ya kira-kira gitu. Dua-dua ya? Ya. Karena masyarakat Bapak juga ya terlampau sedikit ya untuk membelikan atau juga untuk mendengarkan satu siaran untuk Pak. Nah, kira-kira gitu. Jadi harapan saya ya dengan saudara Lister sebagai Anda itu artinya ya pengamat daripada kebudayaan. Harapan kami, bagaimana Anda itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah Pak Barat ini, sehingga adapun seniman di Pak Barat ini kalau tidak diorbitkan, tidak dinaungi oleh masyarakat Pak atau kebudayaan sini, nah, bagaimana kami bisa terangkat? Iya. Jadi itulah perbincangan kami dengan teman saya yang juga seorang seniman, bahwa budaya khususnya seni Pak itu perlu dikembangkan lebih jauh. Amin. Dan semua pihak, terutama yang secara ekonomi mapan, mari bantu
Karena itulah keluhan daripada aktivis budaya kita, seniman. Kalau saya sendiri kan bukan seniman ya, tapi sekali-sekali peduli juga dengan kegiatan-kegiatan seni. Mungkin ada lagi yang mau dikatakan sebagai penutup? Sebagai penutup ya inilah harapan kami sebagai seniman. Anda itu bisa artinya menyampaikan kepada pemerintah Pak Barat, bupati, atau artinya di kebudayaan, menyampaikan kebudayaan bahwa seharusnya di Pak Barat ini udah harus memang ada pertemuan-pertemuan di kebudayaan atau seniman di setiap tahun 3 bulan atau sebulan sekali. Di mana mau dibikin pertemuan, gedungnya aja nggak ada. Itulah harapan. Berarti perlu ada gedung tempat apa namanya? Sanggar lah. Iya, entah gedung kesenian, entah apa gitu ya. Sehingga bisa seniman-seniman itu menunjukkan keahliannya di arena-arena tersebut. Atau di event-event hari-hari besar ya. Harus melibatkan seniman-seniman. Mungkin itu maksud Hodi ya. Ya. Udah, itu aja. Jadi itulah harapan kami sebagai katakanlah seniman-seniman tanggung, tapi kalaupun tanggung, harapan kami itu utuh bagi kebudayaan orang Pak. Bukan pribadi lah ya. Iyalah. Itu aja harapan kami. Iya. Jadi apa harapannya ke saya ini sama dengan Anda. Saya ini bukan orang pemerintah. Ya kan? Jadi harapannya jangan ke saya, karena saya juga tidak mampu untuk itu, kan gitu kira-kira. Jadi harapan untuk pemerintah ABCD, harapan untuk orang Pak di perantauan ABCD, kan gitu kira-kira. Intinya adalah untuk pemajuan kebudayaan dan kesenian Pak kan gitu. Amin. Iya. Itu aja. Ya, demikianlah harapan kami. Terima kasih atas kunjungan saudara Lister Brutu ke tempat kami. Semoga pertemuan dan percakapan kita ini bisa didengarkan dan bermanfaat bagi halayak ramai. Udah. Oke, begitu saja bincang-bincang singkat saya dengan seorang seniman, khususnya pencipta lagu. Jadi lagu daripada saudara saya ini, yaitu Hodi Padang, itu tidak puluhan, mungkin kalau dibutuhkan bisa menciptakan ratusan lagu. Dan saya sendiri menilai lagu-lagu beliau itu cukup bernaas ya, berisi dan bermakna dan original menurut saya ya. Jadi itu saja, jangan lupa like, subscribe, bahkan kita mendoakan juan.